salam. Perkenalkan saya Rizky Ramdhani. Saya dari kelompok 5. Di sini saya mewakili kelompok saya, di mana ada Agus Mulyono dan Aziz Alimuddin. Di sini saya ingin menyampaikan tugas yang diberikan oleh dosen rekayasa perangkat lunak, yaitu Bapak Muhammad Yunus, di mana adalah membuat tutorial pembuatan aplikasi, yang dimana aplikasi ini adalah bagian dari proyek mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Oke, sebelumnya saya sudah membuat aplikasi menggunakan Android Studio. Nah, ini aplikasinya. Di sini saya sudah membuat aplikasi, di mana sebenarnya aplikasi ini adalah web view dari website yang sudah saya buat. Jadi sebenarnya aplikasinya hanya menampilkan webnya. Oke, untuk tutorialnya mungkin saya ingin membuat bagaimana cara membuat membuat proyek baru di aplikasi Android Studio ini. Pertama, kita masuk ke sini, main menu, lanjut ke file, kita new. Nah, ini ada new project. Kita klik new project. Lanjut, saya biasanya pakai MT activity. Sini kita next. Nah, ini ada nama projectnya. Bisa kalian custom ya, sesuai kebutuhan, misalkan tugas. Nah, oke. Ini kita finish. Nah, tampilannya seperti ini untuk project baru. Nanti ada tampilan selanjutnya. Nah, ini tampilan awalnya seperti ini. Nanti kalian bisa custom di main activity, Android manifest.xml, ada di sini, mungkin ada beberapa juga yang bisa dites, di custom. Oke, tapi saya nggak membahas ini dari awal. Saya ingin menjelaskan aplikasi yang sudah saya buat, di mana saya akan menjelaskan untuk poin-poin pentingnya saja. Mungkin yang pertama saya akan membahas itu di Android manifest.xml. Oke, nah ini kita masuk ke page-nya, di mana langkah pertama ini kita buat aplikasi dengan web view ini. Aplikasinya sebenarnya webnya itu sebenarnya untuk absensi karyawan, jadi ada lokasi, kamera, dan macam-macam. Jadi sebenarnya aplikasi ini hanya menampilkan web yang sudah dibuat. Oke, langkah pertama dalam membangun aplikasi absensi ini adalah memberikan hak akses atau permission pada sistem Android. Di dalam file Android manifest.xml ini kita menambahkan 5 baris izin krusial. Nah, ini di sini ada user permission ya. Oke. Nah, ini di mana ada yang pertama itu adalah internet ya. Kita meminta akses untuk internetnya. Jadi kalau nggak ada internetnya, dia akan minta akses. Yang kedua dan ketiga itu sebenarnya lokasi ya, sama. Untuk minta izin akses lokasi ini. Terus ada yang keempat, dan kelima itu izin kamera. Karena aplikasi untuk absensi ini kita menggunakan lokasi dan kamera. Jadi di mana karyawan itu berada ketika absensinya akan tercapture untuk koordinatnya, seperti itu. Nah, ini ada tag application, kita menambahkan kode user clear text. User clear text. Jadi untuk ininya, ketika internet berjalan lancar tanpa diblokir oleh sistem keamanan
Android gitu. Jadi untuk memastikan aja si apa namanya si page ini tuh untuk memastikan izinnya untuk internetnya, lokasi dan kameranya itu sudah diizinkan. Oke, lanjut kita masuk ke bagian user interface-nya, atau di sini ada activity main.xml. Nah, di sini kita menggunakan metode web view ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi hanya tampilannya akan sangat sederhana dan sangat bersih lah ibaratnya. Mana kita hanya menampilkan web, tapi bentuknya aplikasi gitu. Kita hanya menggunakan satu komponen, yaitu web view di sini. Oke, view. Nah, kita atur layout dan layout width-nya dan layout height-nya menjadi match parent. Artinya halaman web ini akan direntangkan untuk memenuhi 100% layar smartphone user ya, tanpa menyisakan ruang kosong. Jadi nanti aplikasinya itu full di HP tampilannya seperti itu. Jadi kayak aplikasi beneran lah, walaupun ini sebenarnya hanya tampilan web saja gitu. Terus kita masuk ke otak aplikasinya ya, atau logiknya di main activity. Oke, kita masuk ke main activity. Di bagian atas ini ada kita mendeklarasikan variabel web URL-nya ya. Nah, ini yang paling atas ini kita deklarasi untuk web URL-nya. Nah, di sini ini ada web URL-nya yang kita masukin di sini sesuai web URL yang kita buat ya, yang udah dibuat. Jadi pertama kita buat dulu aplikasi webnya, setelah itu kita implementasikan di sini gitu. Nah, request app permission, selanjutnya di request app permission. Nah, di sini. Oke. Jadi saat pertama kali aplikasi dibuka, itu sistem akan memanggil fungsi ini, request app permission ini. Fungsi ini bertugas memunculkan pop-up persetujuan ya. Tadi persetujuan nanti ada misalkan lokasinya diizinkan atau enggak, terus kameranya diizinkan atau enggak gitu. Seperti itu. Terus lanjut ada web setting di sini. Nah, ini web setting ini. Untuk konfigurasi webnya, web view-nya. Kita mengaktifkan JavaScript enable, terus DOM storage enable. Nah, ini sangat penting supaya semua aplikasi animasinya, logic websitenya dan basis data lokal dari absensi website absensi ini itu bisa berjalan sempurna di dalam aplikasi seperti itu. Nah, mungkin kita ada beberapa yang kita custom ya. Di sini saya menyebutnya jurus menyamar nih. Jadi ini adalah bagian teknisnya, atau yang bisa juga dibilang penting lah kan. Kenapa ini bisa dianggap penting? Karena saya menggunakan hostingnya itu yang free. Hostingnya itu pakai Infinity Free. Jadi ada dua ini, jurus menyamar dan untuk mencegah browser dari luar masuk, masa masuk. Jadi sistem akan memblokir akses dari aplikasi. Nah, supaya kita bisa masuk, kita nembus blokiran itu, kita manipulasi si user agent stringnya ini, kita manipulasi seperti itu. Nih di sini. Oke. Jadi sistem servernya itu bakal ngira yang akses adalah browser Google Chrome. Jadi kayak aplikasi ini itu dianggapnya nanti adalah browser Google Chrome dari HP yang digunakan oleh user, seperti itu.
Terus, nah mungkin kita lanjut aja ke bawah ya. Di sini ada on back press dispatcher. Nah ini di sini. Oke, kelihatan ya. Nah ini fungsinya itu adalah kita modifikasi tombol backnya. Jadi ketika aplikasi ini diinstal, terus kita masuk aplikasinya, ketika kita tekan tombol backnya itu, dia akan berfungsi seperti tombol back pada aplikasi pada umumnya gitu. Jadi enggak berfungsi ketika kita pencet tombol back dia akan kembali ke home gitu, enggak. Karena kalau kita nggak pakai kode ini, dia akan berfungsi seperti tombol home ketika kita back. Misalkan kita masuk ke ke aplikasinya, terus kita udah masuk ke page berapa, ketika kita punya tombol back, dia akan kembali ke home. Nah itu kita nggak bisa kembali ke halaman sebelumnya gitu. Mungkin untuk yang main activity.kt ini kita sudah cukup sini aja untuk penjelasannya. Lanjut kita ke personalisasi atau brandingnya ya. Jadi di sini ada string.xml. Nah ini sebenarnya cuma untuk ini aja sih, ganti nama aplikasinya di sini. Nah ini kita bisa ganti nih, nanti ketika diinstal dia akan muncul namanya ini. Gitu. Mungkin itu aja untuk string.xml ini. Selanjutnya mungkin kita coba aja kali ya. Kita coba running aplikasinya di sini di Android Studio. Cuman saya nggak bisa menjamin nih karena kadang suka error ketika di run si aplikasinya. Tapi kita sudah bisa install sih di HP ya untuk aplikasinya dan sudah berjalan lancar. Seperti itu. Kita coba aja kali ya. Kita coba di sini run. Oke. Nah, ini kita lagi proses running ya. Nah, ini seperti ini. Nah, ini ada logonya ya. Logonya ini kita masukin itu di Image Asset Studio. Sorry, saya rada lupa. Oke, ini kita izinkan aja. Ini this time. Nah, ini karena aplikasi ini kita izinkan aja sih. Nah, ini tampilannya seperti ini aplikasinya. Sebenarnya lebih mirip ke web sih ya, karena memang kita pakainya web view ya. Seperti itu. Lupa. Oke, ini tampilan aplikasinya. Kita bisa masukin username, terus passwordnya sini. Terus kita juga bisa daftar nih, misalkan ada karyawan baru yang belum punya akunnya, bisa daftar di sini. Nah ini tampilan untuk buat akun barunya. Terus setelah daftar nanti kita masuk login di sini. Nah ini untuk loginnya. Mungkin itu aja sih dari saya.
Ya mungkin ini bukan tutorial pembuatan aplikasi dari awal ya, tapi lebih ke penjelasan aja. Karena kalau membuat dari awal, saya khawatir waktunya nggak cukup, karena takutnya terlalu panjang. Mungkin itu aja penjelasan untuk pembuatan aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan juga mohon maaf. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam semuanya.